Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani Koreli dari Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 210204007. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 3 tokoh yang mendukung tentang teori biogenesis. Sebelum kita masuk ke pembahasan 3 tokoh biogenesis, teman-teman ada yang tahu apa itu teori biogenesis? Teori biogenesis adalah teori tentang asal-usul kehidupan. Pada awalnya, teori ini muncul karena ingin mematahkan teori abiogenesis yang sebelumnya dicetuskan oleh Aristoteles. Teori biogenesis adalah teori yang membahas mengenai asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu muncul karena makhluk hidup lainnya. Ada 3 tokoh yang membahas tentang teori ini. Yang pertama Francisco Redi, yang kedua Lazzaro Palanzeus, dan yang ketiga Louis Pasteur. So, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita bahas teori dari 3 ilmuwan tersebut. Yang pertama, percobaan Francisco Redi. Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1668, seorang ilmuwan asal Italia bernama Francisco Redi melakukan percobaan menggunakan 2 daging yang ia letakkan pada sebuah toples. Daging pertama ditutup rapat, sedangkan daging yang lainnya dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari diamati, muncul belatung pada daging yang terletak di toples yang terbuka. Namun, daging yang terletak di toples yang tertutup masih bersih dan bebas dari belatung. Dari percobaan tersebut, Redi membuktikan bahwa belatung tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari telur lalat yang hinggap pada daging yang terdapat pada toples yang terbuka. Percobaan yang dilakukan Redi menuai kritikan dari penganut ajaran abiogenesis. Mereka berpendapat bahwa belatung tidak muncul karena toples dalam keadaan tertutup sehingga oksigen tidak bisa masuk. Upaya Redi tidak berhenti begitu saja ya teman-teman. Ia kembali melakukan percobaan mengenai asal-usul kehidupan. Kali ini daging tetap ditutup menggunakan kain kasa yang memiliki pori-pori besar, sehingga udara tetap bisa masuk, namun lalat akan kesulitan untuk masuk. Hasil dari percobaan ini menunjukkan munculnya belatung pada daging, namun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari percobaan yang pertama. Selain itu, terdapat banyak belatung yang muncul pada kain kasa yang digunakan untuk menutup toples. Dari hasil tersebut, Redi semakin yakin bahwa belatung tidak muncul dari daging, melainkan dari lalat yang hinggap di kain kasa dan beberapa telurnya jatuh masuk ke dalam toples. Kemudian, teori yang dihasilkan Francisco Redi diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh ahli fisiologi asal Italia bernama Lazzaro Spallanzani yang melakukan percobaan menggunakan air rebusan daging atau air kaldu. Pada percobaan yang dilakukan Spallanzani, terdapat 2 labu berisi air kaldu. Labu pertama disumbat menggunakan gabus dan satunya lagi dibiarkan terbuka. Hasilnya adalah kaldu yang tidak ditutup menjadi keruh, bau, dan mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan kaldu yang tertutup yang tidak menghasilkan perubahan apapun. Tetap saja, percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani menuai kritik dari penganut ajaran abiogenesis. Pro kontra ini terus berlanjut, hingga akhirnya ada seorang ilmuwan yang berhasil menumbangkan teori abiogenesis. Louis Pasteur, seorang ahli biokimia Prancis, mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani. Tahun 1864, Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu. Air kaldu dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara. Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Hasilnya, air kaldu tetap jernih. Kemudian, ia memecahkan leher angsanya dan air kaldu dalam labu busuk.
Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya, melainkan berasal dari kontaminasi mikroorganisme di udara. Teori abiogenesis yang sudah bertahan selama berabad-abad akhirnya pun tumbang dan digantikan dengan teori biogenesis dengan 3 konsep dasar, yaitu yang pertama, omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo, yang artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.